Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Anzali Rahmalia. Halo, salam kenal. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih kita ini tidak mudah terpengaruh oleh komentar-komentar, entah itu komentar-komentar jahat atau komentar-komentar yang menimbulkan kita uh, merasa emosi gitu ketika kita membacanya. Nah, ada aja nggak sih kita tuh membaca komentar-komentar di media sosial seperti di Instagram, di TikTok, di Twitter maupun di media sosial lainnya gitu, yang membuat kita tuh merasa kok komentarnya kayak gini ya, kok komentarnya nggak make sense ya, kok komentarnya terasa nggak enak gitu untuk dibaca gitu, atau komentar-komentar yang bisa membuat kita memancing keributan dan juga kita tuh terpengaruhi gitu oleh komentar-komentar yang diketikkan oleh seseorang ini, entah itu siapa. Nah, kali ini di video ini aku akan membahas bagaimana caranya supaya kita ini tidak terpengaruh oleh komentar-komentar yang membuat kita terpancing untuk mengetikkan komentar-komentar yang membuat kita terpancing emosi gitu dengan komentar yang ada di media sosial. Yuk simak. Nah, yang pertama yang kalian harus ingat itu adalah ketikan itu tidak memiliki ekspresi wajah dan juga ketikan itu tidak memiliki intonasi suara. Yang dimiliki itu adalah ketika kita membaca ketikan tersebut gitu, ketikan atau tulisan tersebut. Jadi sering banget nih kita yang namanya salah paham gitu ketika kita membaca ketikan-ketikan di media sosial atau mudahnya kita membaca pesan dari teman gitu, yang membuat kita salah paham ketika ketikan itu tidak sesuai dengan nada dan intonasi bicara yang kita pakai gitu. Karena harus ingat ya bahwa ketika itu tidak ada intonasi atau ekspresi wajah. Kita yang manusia inilah yang menciptakan intonasi dan juga ekspresi wajah ketika membaca ketikan tersebut. Nah, seringkali terjadi kesalahpahaman yang niatnya ketikan itu untuk ditujukan untuk bercanda, tetapi kita menanggapinya itu berbeda. Malah kita menanggapinya itu dengan serius misalnya kayak kok dia ngetiknya begini ya, sangat tidak pantas gitu untuk dibaca gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah ketika tidak memiliki intonasi maupun ekspresi wajah. Kitalah yang menciptakan intonasi dan ekspresi wajah tersebut. Nah, yang kedua ini, jangan buru-buru membalas komentar yang bikin kita tuh panas, yang bikin kita tuh emosi gitu dengan komentar yang ada di media sosial itu. Kita harus mengelola emosi kita terlebih dahulu dengan cara kita tarik nafas dan buang nafas, inhale dan exhale secara berkala, secara sampai kita tuh tenang gitu ketika kita membaca lagi ketikan tersebut atau ketika kita ingin membalas komentar tersebut. Nah, jadi kalau misalkan inhale dan exhale-nya ini kita nggak berhasil dan masih merasa emosi gitu, kita harus tutup dulu media sosialnya, kita harus berhenti sejenak dari media sosial, kita alihkan atau distraksi emosi kita supaya kita tuh tidak terbawa atau terpengaruh dengan komentar ini nih, komentar yang menjadi emosi kita tuh nggak stabil gitu. Jadi kita harus sejenak untuk istirahat dari media sosial, kita distraksi dulu, entah kita melakukan hal-hal yang lain, intinya kita jangan berlarut-larut gitu, atau kita justru malah scroll terus komentar-komentarnya, dan itu membuat kita menjadi makin terpengaruh dengan komentar tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus sadar nih bagaimana sih caranya untuk kita sadar mengenai komentar-komentar negatif atau komentar-komentar yang tidak perlu kita tanggapi dalam hidup kita gitu, ya kan? Karena komentar-komentar itu tidak penting-penting amat gitu dalam hidup kita. Terus juga isu-isu yang sekiranya eh, emang isu ini sangat berkaitan dengan kehidupan saya di dunia nyata gitu, itu kita kita harus sadar gitu. Beberapa isu, beberapa konflik, dan juga beberapa komentar yang ada di media sosial atau yang marak terjadi di media sosial itu tidak perlu adanya kita tanggapi dengan serius atau kita tanggapi gitu. Karena kita itu harus pintar mengelola bagaimana caranya kita menanggapi komentar, menanggapi isu, menanggapi sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi gitu. Kita tuh nggak perlu yang namanya pusing-pusing untuk menanggapi komentar konflik atau isu-isu yang sangat tidak amat berpengaruh dalam hidup kita ini. Jangan menambah beban dengan menanggapi atau terpancing oleh isu-isu, komentar-komentar yang tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Ingat itu, oke? Okay? Yang keempat atau yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita menggunakan media sosial kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita harus membuat atau menjadikan ruang digital kita ini
adalah tempat untuk kebermanfaatan untuk diri kita sehari-hari, untuk diri kita ke depannya bagaimana. Nggak perlu tuh kita cari-cari yang namanya gosip-gosip, isu-isu yang sama sekali nggak masuk dalam hidup kita, yang justru banyak mudorotnya gitu di dalam hidup kita, nggak ada kebermanfaatan untuk diri kita, baik itu secara mental, secara fisik maupun secara apapun itu di kehidupan nyata kita. Jadi kita batasi ruang media sosial kita, ruang digital kita itu dengan hal-hal buruk gitu. Kita bisa apa ya? Kita bisa yang namanya mengecoh algoritma dengan kebermanfaatan yang ada dan untuk kehidupan kita di dunia nyata. Misal cari-cari atau scroll-scroll mengenai resep masakan, terus juga inspirasi atau hiburan yang sehat gitu untuk kehidupan kita di dunia nyata. Jadi kita harus membatasi dan memberikan ruang digital kita itu dengan kebermanfaatan dan kesenangan kita di dunia nyata. Oke, jadi itu aja tips-tips dan saran-saran aku mengenai bagaimana kita menanggapi komentar-komentar, isu-isu, gosip-gosip yang tidak perlu kita itu terpancing dengan hal-hal tersebut, tidak perlu membuat diri kita itu pusing dengan hal-hal yang tidak perlu kita pusingkan, ya. Jadi kita let it flow aja. Jadi kita nggak usah yang namanya sibuk ngurusin sana sini, kita sibuklah mengurus diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk kedepannya, karena keberhasilan kita adalah bagaimana kita berusaha di kehidupan nyata ini. Oke, untuk teman-teman, jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, baik itu dalam berkomentar, dalam mencari hal-hal yang apa ya, bermanfaat. Itu kita harus bijak menggunakan media sosial. Oke, sekian dari aku tentang bagaimana kita caranya tidak terpengaruh oleh isu-isu atau hal-hal yang negatif dalam media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Aku Azania Rahma Alia pamit undur diri. Kurang lebihnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.